Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita sudah instalasi dari CI itu sendiri. Nah, di minggu ini kita bakal masuk ke sistem login dan registrasi menggunakan SBadmin 2. Nah, untuk CI nya kan kita masih pakai CI 3 nih. Nah, ini file minggu lalu, coba kita buka dulu ya. Localhost rpl12 ya. Oke. Ini file minggu lalu ya. Bisa kita buka juga. Ini file minggu lalu. Nah, untuk kali ini kita sudah bakal masuk membuat sistem login. Nah, ini dari SBadmin 2 nya sudah saya download ya, taruh di sini. Nah, langkah yang pertama kita buat folder dulu. Ada dua ya. Pertama namanya aset. Yang kedua kita namain vendor. Nah, untuk ini hasil downloadannya kita pindah ke vendor aja, ekstrak. Kita tunggu ya. Oke, ini hapus saja. Oke, untuk filenya terserah kalian mau diganti nama atau enggak. Saya ganti aja ya, biar enak dilihat. Oke. Nah, di sini tuh isinya tuh ada CSS, image, JS, SCSS, dan vendor. Di sini ada tampilan dari indeksnya. Oke, kita coba buka. Nah, ini tampilan dari SBadmin nya. Nah, tapi kita bakal masuknya ke login dan register. Nah, kita bakal masuk ke login ya. Oke. Langkah yang pertama dari file tadi, kita masuk ke programnya. Ini seperti biasa. Jadi kalau pertama kali install CI, kita harus masuk ke config PHP-nya. Nah, ada di sini, application, config PHP. Nah, jangan lupa di sini tulis URL kalian. Tadi apa? Localhost //rpl 12. Oke. Oh, jangan lupa ya HTTP-nya. Oke. Nah, di sini //2. Oke. Jangan lupa untuk base URL-nya. Jadi karena kita masih pakai localhost, jadi masih nulisnya tuh kayak gini. Nanti kalau kita sudah pakai hosting, nah jangan lupa di sini dirubah. Oke. Selanjutnya ini indeks PHP. Nah, kita pengennya tuh ini indeks PHP-nya dikosongin aja. Jadi biar nanti pas buka di browser nggak muncul keterangan indeksnya di atas itu loh, di judulnya. Nah, tapi kalau kalian ngilangin indeks, ini ada syaratnya nih. If you are using mode rewrite to remove page. Nah, jadi kalau ini dihilangin, harus ada settingannya, yaitu dengan membuat HT access di luar ini ya, di luar config. Jadi kita bikinnya di luar sini, di RPL -nya. New file. Nah, ini bakal dinamain HT access. Untuk isinya
kita lihat aja di user guide-nya. Nah ini, kita buka codeigniter.com, terus print the manual atau user guide. Nah, jadi kalau kalian bingung dari CI ada fungsi apa aja, kalian bisa cari di sini. Nah, ini akses ya. Codeigniter URL. Nah, di sini ada keterangan removing the index PHP file. Nah, jadi ketika kita menghapus indeksnya, maka kita harus membuat HT akses. Yang isinya tuh seperti ini. Kita copy aja ya. Oke. Nah, di save namanya HT akses. Oke. Ini ya, muncul ya. Akses. Oke, kita close aja. Nah, nyampe sini, ini udah. Selanjutnya kita masuk ke mana? Autoload. Nah, di sini ada yang perlu disetting. Yang pertama, library-nya. Nah, library-nya kan kita bakal pakai untuk login nanti kita bakal pakai database, email, dan session. Nah, jadi kita isi tiga-tiganya. Nah, ini tulisnya gini. Database, email, session. Oke. Terus scroll ke bawah di helper. Nah, di helper ini kita bakal nulis URL karena kita bakal pakai URL. Selanjutnya kita isi dengan file karena kita bakal upload foto ya dalam pembuatan login nanti. Tapi di praktik ini kita belum sampai di situ. Lanjut ada security untuk enkripsi dari password yang akan kita buat nanti. Security. Oke, save aja. Nah, kalau udah kita masuk ke controller. Kan di sini ada controller welcome. Kita ke root aja dulu, ke root. Nah, dimana di rootnya di sini default controllernya masih welcome. Nah, diambil dari controller ini. Nah, nanti kita bakal bikin autentifikasi. Kita namain out aja ya. Oke. Save. Nah, di controller kita buat baru. Namanya out PHP. Nah, untuk isinya bisa di copy aja dari welcome ini. Ini nih, dari sini. Jangan lupa kurung tutupnya. Oke, rapi. Nah, di sini kita main output. Jangan lupa ya kalau membuat controller itu huruf awalnya harus gede, karena biar bisa dibedain sama root atau view-nya. Kita save dulu. Kita namain out PHP aja ya. Tipenya all file aja. Oke, yang pertama kita buat metode dulu. Di sini metode indeksnya ya, public function index kurung buka biar kita rapi. Oke. Kita coba dulu biar namanya info out tadi dulu, out index hello. Coba ya. Oke, kita save. Lalu kita coba buka di browser.
bisa reply 12 ya. Kita coba buka. Nah, ini bisa. Jadi dari defaultnya kita sudah buat ke metode tadi yang kita buat di sini. Jadi bakal tampil di browser. Nah, nanti kita bakal bikin biar muncul halaman login. Nah, ini biasanya ada yang error di sini. Nah, kalau ada yang error, kalau keterangannya database-nya dihapus dulu di autoload tadi di sini. Nah, ini dihapus dulu aja kalau error ya. Nah, kalau masih error tentang emailnya dihapus juga. Jadi biar session aja. Itu biasanya kalau pakai Visual Code. Tapi karena saya pakai Sublime, aman-aman aja ya. Oke, nyampe sini. Selanjutnya kita ubah isi dari controller out tadi. Kan ini buat contoh doang. Ternyata bisa. Kita harus buat load biar bisa ke view-nya. Tulisnya gini. This load view. Nah, isinya out login. Jadi nanti kita bakal buat folder out di view dan isinya tuh login PHP. Oke, kita save, kita buka dulu. Masih error. Oke, ini kenapa error? Karena request ke out loginnya belum ada. Nah, kita bikin dulu. Masuk ke view. Oke, pertama kita bikin folder. Foldernya namanya out. Ini di dalam folder kita bakal buat file baru dengan nama login PHP. Nah, untuk isinya kita copy aja dari sbadmin 2 tadi. Tadi kita taruh di vendor sbadmin 2. Nah, di sini ada login, mana login? Login HTML. Nah, ini copy aja semua. Control All. Oke. Kita save dengan ekstensinya PHP ya, jangan lupa. Login PHP. All file. Nah, jangan lupa di save. Coba kita buka. Nah, bisa ya. Tapi tampilannya masih kayak gini karena harusnya kan kayak gini. Harusnya yang tampil tuh kayak gini. Nah, tapi kenapa ya kita buat munculnya cuman seperti ini? Ini karena dari CSS-nya belum login, belum terkoneksi. Maaf. Nah, kita buat agar terkoneksi dengan CSS. Nah, untuk editnya, kita bakal memasukkan file CSS dan JavaScript-nya ke dalam aset. Kita balik lagi ke htdocs-nya. Nah, di sini kan vendor ada sbadmin 2. Nah, kita bakal copy nih beberapa. Ada 4 yang perlu kita copy. Yang pertama CSS, image, JS, dan vendor. Kita copy aja. Taruh di assets. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita harus membuat tag PHP di dalam linknya biar terkoneksi. Isinya kayak gini. Buka tag PHP dulu. Buat tutupnya dulu. Oke. Tulis base URL. Isinya aset. Karena kita tadi taruhnya di aset. Oke. Save. Kita coba satu dulu. Nah, muncul kan? Ada perbedaan.
Nah, kita kopikan nih di step yang memakai link. Yang di bawahnya pakai link, sama di ini nih JavaScript. Kita copy aja kayak gitu. Oke, save. Nah, muncul. Oke, selanjutnya kita bakal edit tampilannya biar lebih lebih gampang dipelajari atau lebih mudah aja, biar lebih dari isinya juga nggak terlalu ribet. Nah, kita hapus aja, nggak perlu kayak nih fotonya kita hapus saja. Terus login with Google sama Facebook kita hapus saja. Remember me kita nggak perlu ya. Jadi cuma ada email, password, login, dan ini. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, kita hapus yang nggak perlu, pertama dari image. Nah, ini kita hapus di sini nih. Ini hapus di bawah raw ya, yang ada background login image. Oke, save dulu, coba kita refresh. Nah, posisinya masih kayak gini ya. Oke, nanti kita edit. Kita hapus dulu yang tadi yang nggak perlunya ya. Ini kayak remember me, hapus saja. Terus login with Google dan Facebook saja. Ini hire-nya ikut dihapus karena garisnya ada 2. Jadi biar garisnya 1 aja. Save. Ini garis ini nih. Karena ada 2 nih, 1 dan 2. Nah, hire-nya hilang 1. Nah, jadi garis cuma 1. Oke, jadi kita buat tampilannya kayak gini dulu. Nah, ini kita edit nih biar gambarnya enak dilihat ya, biar rata tengah. Kita masuk ke ini lagi, login PHP. Nah, kita edit nih di mana ya, di kolomnya biar kita ganti. Nah, ini kan ada panjang kolomnya, ada 9, ada 12, ada 10. Nah, biar kita ganti misal 7 aja ya, call LG7 aja. Jadi biar 1 aja, semua 7. Nah, ini kan jadi 7 nih, tapi ini biar tengah ya, karena masih jelek. Nah, ini di bawahnya nih, dari tip plus ini call LG6 kita kosongin aja biar full. Coba. Nah, oke ya. Kita buat tampilnya kayak gini dulu. Lalu kita edit ini ya, jangan welcome back, ini login page. Nah, nanti kalian harus tulis nama kalian juga di sini, di bawahnya atau di atasnya, terserah. Kita ganti nama login page. Oke. Nah, sama tipe dari email tadi, kita ganti tipenya. Ini kan tipenya email. Nah, kita ganti teks aja. Teks. Nah, ID-nya email. Nah, sama tambahin name. Dimana name itu value-nya nanti email. Ini area email help-nya apa saja, nggak perlu. Oke, save. Kita coba dulu. Oke, bisa ya. Nah, di bawahnya password. Nah, ID-nya kita ganti password. Sama kasih name. Nah, isinya sama password juga, kecil ya, dimana nanti bakal dipanggil di autornya. Jadi kita buat ini dulu, name, email, dan passwordnya. Terus ke bawah di loginnya kita buat button aja, karena bakal dia jadi tombol ya.
sistem. Ini reply-nya aja. Tipenya kita ganti isi. Kita coba. Nah, ini baru jadi admit ya. Nah, ini belum bisa nih, jadi belum terkoneksi. Tapi untuk dari segi tampilan kita udah kayak gini aja. Selanjutnya kita akan membuat page-nya atau dari programnya biar modular atau parsial. Jadi biar fokus ke isinya aja. Misal login, jadi ke isinya aja. Nah, misal ini header, kita buat header sendiri sama footer sendiri. Karena nanti biar kita kalau buat page lagi tinggal dipanggil. Nah, yang pertama kita masuk ke author tadi, autentifikasi tadi maksudnya. Di sini di config, di controller maksudnya out. Nah, di sini kita tambah. Ini bisa di copy aja. Kita buatnya yang ini buat folder baru aja. Template header, out header, terus bawahnya template out footer. Oke, kita save. Ini kalau biasa, kalau kita sudah bikin di controller, kita masuk ke view lagi. Nah, karena kita bikinnya folder baru nih, templates, kita buat folder baru juga di sini. Yang namanya sesuai ya. Templates. Nah, untuk isinya kita buat header. Nah, kita copy dari sini aja nih. Diambil dari ini body. Nah, ini di control cut aja, control X. Oke. Namanya out header. Save. Kalau udah, kita buat lagi out footernya, diambil juga dari login PHP. Ini dari sini nih, dari Bootstrap. Biasa di cut aja. Save. Out footer. Save. Oke. Coba kita, oke, ini masih berhasil ya, jadi kita terkoneksi. Nah, kalau udah, kita bakal buat halaman registernya, karena halaman loginnya kan udah selesai. Dan ini kita buat registernya seperti biasa. Kalau buat baru, kita buat metodenya dulu di out. Sini kita tambahin public function, namanya registration aja. Kita bikin bahasa Inggris aja, registration. Itu sebenarnya terserah kalian namanya. Oke, biasa kurung. Untuk isinya kita bisa copy aja. Di sini nih jangan out login tapi out namanya, nama filenya kita nama registration. Oke. Nah, kalau udah seperti biasa kita buat di view-nya.
masuk ke out juga, out lagi. Kita new file, isinya copy dari mana? Dari sbadmin lagi, kita balik lagi, cari register. Oke, ini kita copy aja. Oh jangan, kita copy sini aja. Dari ini kelas. Nah, kenapa kita copy sini aja? Karena kita sudah buat parsialnya tadi. Kita nggak perlu copy header dan footernya lagi karena sudah kita setting di sini nih. Jadi ketika kita masuk ke method registration, dia langsung ngeload out header dan out footer dari templates. Bagiannya seperti itu. Save. Registration. Jangan lupa ya PHP. Di sini masih HTML. Oke. Kalau udah, kita coba buka dulu. FP12 load registration. Muncul nggak? Oke, muncul ya. Oke. Sekarang seperti tadi, kita di tampilannya biar simple, dimana kita butuhnya tuh di sini kan ada first name sama last name, kita pakai full name aja biar satu baris karena biar nyetingnya gampang. Email, password, repeat password, dan register. Nah ini hapus saja nih, register Google sama Facebook. Terus gambarnya hapus saja. Masuk ke sini, terjadi ya, image kita hapus. Oke, terus ini kan nggak perlu nih full name sama last name. Ini first name dan last name kita ganti, hapus dari div-nya. Nah kita copy dari email aja biar sebaris kan. Kita copy. Oke, save. Coba dulu. Nah, sekarang ada dua. Ini biar diganti full name, ini email, password, repeat password. Ada register. Nah, ini hapus aja nih. Hapusnya di sini di bawah. Biasa dari tutup A dan HR-nya itu dihapus. Save. Nah, tinggal edit isinya. Tipenya jangan lupa kita ganti teks. ID-nya kita ganti, isi nama ya. Terus seperti biasa isi name. Name-nya sama name juga. Placeholder-nya full name. Full name. Yang bawahnya tipenya teks juga. ID-nya email. Jangan lupa name, isinya ini juga. Terus ke bawah yang register biasa kita diganti button. Nah ini wrapnya hilangin aja, sama ganti isi tipe. Nah, tipenya apa? Tadi submit. Oke. Kita coba. Nah, hampir sama dengan login tadi. Cuman dari posisinya nih. Posisinya biar tengah kayak sebelumnya. Nah, kita perlu edit lagi. Kayak tadi edit di untuk editnya kita cari di bawah kontainer ini.
Nah, kita tambahin call lg-7 sesuai sama login tadi. Terus ya, seperti biasa nih, bawahnya hapus saja. Coba kita buka ya. Nah, terus pengennya ini biar rata tengah nih. Jadi di USB admin ini dia bisa langsung ngatur dengan nulis mx auto. Jadi dari rata kanan dan atas bawahnya tengah. Oke. Nah, di sini kita udah bikin tampilan login dan registernya. Nah, ini sekarang nyeting biar terkoneksi. Jadi ketika kita pilih already have an account, login. Nah, kita balik ke login. Gimana caranya? Kita isi di sini. Nah, di login HTML ini biasa kita isi dengan tag HP. Oke. Untuk isinya base URL, isinya apa? Kita tulis out. Ini kalau kita isi out, balik lagi, kita refresh. Nah, di sini, nah, udah bisa nih. Nah, tapi dari loginnya belum. Nah, kita masuk ke loginnya, kita copy aja. Di mana login? Oke, ini ya. Sini kita edit. Nah, di sini jangan cuma out, tapi ada registration. Oke, kita coba. Ini halaman loginnya. Ketika kita ingin membuat akun, kita klik ini, oke, masuk. Oke, jadi ini berhasil ya. Mungkin itu aja untuk video materi pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai koneksi ke database-nya. Jadi untuk minggu ini kita sampai sini dulu. Jadi buat kalian kalau ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.